hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu di dalam kelas, bagaimana pembelajaran Ibu di dalam kelas. Kemudian sebelum saya melakukan supervisi atau observasi kelas Ibu, saya akan ingin tahu tujuan apa sih yang akan Ibu lakukan nanti ya. Kemudian tujuan saya di sini dalam melakukan observasi atau supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Nah, kenapa sekarang kita melakukan observasi ini adalah agar pembelajaran di dalam kelas Ibu nanti bisa terencana, belajar dengan baik dengan peserta didiknya, itu ya Bu. Kemudian peserta didik juga lebih nyaman dan Ibu juga bisa menyiapkan semua media yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran nanti. Nah, ini sekarang saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti di dalam kelas yaitu dengan menggambarkan keadaan daerah, mereka menggunakan kata-kata deskriptif. Jadi peserta didik dapat menulis puisi dengan baik. Area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti. Adapun area pengembangannya yaitu pengetahuan, yaitu tentang mencakup peserta didik dapat memahami kata-kata baru dengan tepat. Adapun area pengembangan yang kedua tentang keterampilan, yaitu peserta didik dapat menggunakan kata-kata yang deskriptif dan juga peserta didik dapat membuat puisi dengan baik. Seperti itu ya, berarti ada area pengembangannya tentang pengetahuan dan juga keterampilan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih atau rencana pembelajaran apa sih yang akan Ibu terapkan dalam kelas nanti, atau metode pembelajaran apa yang akan Ibu pakai dalam kelas nanti? Rencana pembelajaran atau model pembelajaran adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, dengan cara membagikan siswa dalam beberapa kelompok, kemudian saya membagikan LKPD untuk dikerjakan peserta didik. Kemudian media apa sih yang Ibu akan pakai dalam atau pergunakan dalam pembelajaran nanti? Media yang akan saya gunakan dalam kelas nanti yaitu membagikan LKPD kepada peserta didik, menggunakan laptop, LCD untuk menayangkan video pembelajaran. Kemudian yang terakhir ya Bu, kapan kira-kira Ibu akan melakukan observasi kelas ini atau supervisi kelas ini? Saya akan melakukan pembelajaran ini pada hari Kamis, nanti Bu. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas dalam rangka observasi kelas ini. Setelah pra-observasi ini kita akan melakukan supervisi atau observasi kelas ya Bu. Nah, setelah nanti supervisi atau observasi kelas nanti ada nanti percakapan kita lagi, yaitu pasca observasi namanya Bu ya. Saya minta lagi waktunya untuk kita melakukan percakapan yang namanya pasca observasi. Nah, kemudian kira-kira yang terakhir ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya Bu ya, yang terakhir ini Bu, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya mendapatkan gambaran seperti apa media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti. Ya, seperti itu Bu ya. Nah, mungkin itu saja sih Bu percakapan kita kali ini. Kita akhiri sampai di sini Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Kita nanti ketemu lagi di kelas, kemudian nanti akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Nah, demikian percakapan ini kita akhiri dulu Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum ke sekolah tadi sudah sarapan nggak di rumah? Sudah. Siapa yang
Hadir Bu. Tidak hadir atau tidak hadir ya. Oke. Perhatikan ya. Abdullah Safik Mirsa. Hadir Bu. Aisyah Juliana. Hadir Bu. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Silakan wakil ketua kelasnya memimpin doanya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Baik, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. untuk menambah semangat kita. Nah, ya, mulai 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia Semua ya. Nah, itu mengingatkan kita akan pentingnya cinta kita pada tanah air dan untuk semangat nasionalisme kita ya. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita membahas tentang puisi Raja Ampat. Yang tadinya tentang teks atau keadaan alam Raja Ampat ya. Sekarang puisi dari Raja Ampat ya, atau puisi tentang keindahan alamnya Raja Ampat. Dan nanti anak-anak akan membuat puisi tentang keindahan alam sekitar. Ya. Nah, di sini ada tujuan kita hari ini. Dengan mengabarkan keadaan daerah, mereka menggunakan kata-kata yang deskriptif atau kata-kata yang jelas ya. Nah, peserta didik dapat menulis puisi dengan baik. Nah, berarti nanti kalian menulis puisi tentang daerah sekitar ya, tentang alam sekitar ya. Nah, harus dapat menulis dengan baik. Nanti gimana intonasi dalam bacanya, intonasinya gimana nanti ya. Nah, pertemuan kemarin itu kita membahas tentang bacaan tes Raja Ampat, tentang keindahan alamnya, keindahan lautnya dan sebagainya ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan atau menayangkan video. Wabarakatuh, anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang materi puisi dengan capaian pembelajaran menulis atau menggambarkan sebuah topik dengan struktur deskripsi dalam bentuk puisi. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah membaca cerita Raja Ampat. Teks berikut ini judulnya hampir serupa. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat, namun penyajiannya berbeda. Perhatikanlah. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Kalian mungkin bisa menebak bahwa teks Raja Ampatku ini adalah puisi. Ada puisi termasuk ragam sastra yang biasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ada pula puisi bebas yang cara penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata ataupun jumlah larik. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas.
Contoh, laksana untayan mutiara di lautan, artinya gugusan pulau diumpamakan untayan mutiara. Yang kedua, lambaian terumbu karang dan ikan menyapa, artinya karang dan ikan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia. Dan sekarang, dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian, ceritakan keindahannya dalam bentuk puisi. Tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi kalian. Yang kedua, buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Contohnya, jernih, gemericik, dan sejuk, yaitu puisi tentang air terjun misalnya. Langkah yang ketiga, carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contoh, bunyi hempasan ombak seperti alunan musik. Langkah yang keempat, tuliskan puisi kalian di buku tulis. Langkah kelima, bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring. Rasakan keindahannya. Jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kami dapat mengubahnya lagi. Contohnya seperti berikut. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak-anak tercinta. Tapi Ibu akan coba agar kalian bisa bagaimana cara membaca puisi yang baik ya. Senap. Bacakan teks puisinya ya tentang puisi Raja Ampat. Masing-masing ya bersama kelompok. Dibacakan dulu. Nanti dibacakan dulu. Baca dulu gimana bunyi teksnya, teks puisinya. Dibaca dulu ya. Nanti ada ibu menyuruh menulis puisi tentang keindahan alam. Nanti ibu bagikan datanya ya. Ibu bagikan ya tempat menulis puisi. Dibacakan dulu. Halo, sudah? Tapi terus dengan intonasi yang baik dari mata memandang dari bawah mata menjelang air dari yang telah membahagiakan lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Ya, nanti dibacakan. Perhatikan dulu. Simak. Ya. Tapi
Kemudian isi puisinya. Tulis judulnya, judul puisinya apa? Ya, tulis di atas apa judul puisinya, baru ya, tulis nama kelompoknya saja, kelompok berapa di sini, tulis saja nama kelompoknya ya. Kelompok 2 di sini kan, kemudian tulis puisinya di sini, ya. Silakan dikerjakan. Sudah dia tulis judulnya dulu. Tulis judulnya, apa judulnya? Keindahan alam semesta, sunyi dan tenang yang kurasa. Dengan damai pejamkan mataku, menikmati suasana yang sedang kurasakan. Sungguh, aku sangat bersyukur atas alam ini. Terima kasih Sang Pencipta yang telah memberiku alam seindah ini. Tepuk tangan untuk kelas 4. Untuk kelompok 4 maksudnya. Ya. Untuk kelompok sunyi dan tenang yang kurasa. Dengan damai pejamkan mataku, menikmati suasana yang sedang kurasakan. Sungguh, aku sangat bersyukur atas alam ini. Terima kasih Sang Pencipta yang telah memberiku alam seindah ini. Tepuk tangan untuk kelas 4. Untuk kelompok 4 maksudnya. Ya. Untuk kelompok sunyi dan tenang yang tepuk semangat. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulan materi kita hari ini adalah mencari tahu tentang keindahan alam pada 4 dan keindahan alam sekitar kita. Ya. Sekarang Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri, silakan kedua kelas memimpin doanya. Kebetulan kedua kelasnya sakit ya. Nah, coba wakil kedua kelasnya memimpin doanya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Damayanti. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan khas Jawa saya, yaitu Ibu Maya Susilawati. Kemudian ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Puspitawati. Nah, langsung saja Bu ya. Bagaimana
menggunakan kata-kata baru. Ya, menggunakan kata-kata baru. Sedangkan di keterampilannya peserta didik ini mampu menulis puisi dengan baik. Adakah hambatan atau kendala yang ibu hadapi di kelas tadi pada saat pembelajaran di tujuan pelajaran tadi yang seperti ibu sebutkan? Yang pertama tadi adalah peserta didik dapat menggunakan kata-kata yang baru atau deskriptif ya. Kemudian tadi juga ibu sampaikan bahwa murid sendiri dapat menuliskan puisi tersebut juga. Adakah hambatan? Ya, masih di dalam belajar kelompoknya ada masih peserta didik yang masih kurang aktif, misal masih kurang aktif dalam belajar kelompoknya. Begitu. Nah, menurut ibu tujuan percakapan adakah yang ibu harapkan dari percakapan kita kali ini untuk mengatasi masalah ibu tadi, seperti misalnya tadi ada masih kurang membaca ya, itu mungkin yang membuat mereka tadi katanya Kurang aktif aktifnya ya Bu ya. Nah, kira-kira adakah harapan ibu dari percakapan kita kali ini melakukan pasca harapan yang ibu bisa dapatkan dari percakapan kita kali ini? adanya masukan dari observasinya. Nah, di sini juga saya menanyakan hambatan ibu dalam pembelajaran tadi dengan adanya siswa tadi sudah ibu jelaskan ya, produktif. Adakah kiat ibu untuk atau rencana ibu dalam mengatasi masalah ibu itu? Saya mengumpulkan peserta didik saya ini agar saya melatih agar mereka bisa membaca dengan cara agar belajar kelompoknya lebih aktif. Tadi kan ada dua Bu ya. Yang pertama tadi di tujuan belajarannya ada dua ya. Nah, terus untuk menulis puisinya sendiri, adakah tiap ibu atau rencana ibu ke depannya agar dapat tercapai dengan baik? Dengan menampilkan Ya. Nah, kemarin kan tadi di kelas kan saya sebagai pesertanya kebetulannya saya masih mendengar di sini sama-sama ada juga ya. Di sana tadi saya lihat masih banyak seperti yang ibu sampaikan tadi, ada siswa yang masih aktif dan juga masih ada siswa yang masih belum memahami atau belum bisa baca. Jadi itu yang membuat mereka kita punya bisa menggunakan dengan baik ya. Kemudian saya juga melihat tadi anak-anak juga masih kurang dalam menulis puisinya. Kiat-kiat ibu ke depannya untuk mengatasi masalah itu lagi selain melatihnya, melatih tadi, adakah kiat-kiat ke depannya atau ibu ke depannya seperti apa? saya ingin menampilkan video gambar-gambar yang menarik, agar terinspirasi peserta didik saya dengan Bisa sekali Bu ya, dengan ide kreatifnya. Mudah-mudahan dengan ibu menampilkan video dan juga gambar-gambar yang buat mereka tertarik ya, jadi mereka ingin tahu apa sih misalnya baca, misalnya ada gambar apa dia ingin baca, jadi itu adalah keinginannya ya. Nah, itu ingin rencana kapan ibu akan melakukan rencana setengah STS ini setelah Sumatera. sebelum kita akhiri percakapan pasca observasi ini, saya ingin menanyakan kesimpulan dari percakapan kita kali ini. Peserta didik saya ini masih ada yang masih kurang menulis puisi. Saya ingin menampilkan gambar-gambar agar mereka tertarik atau terinspirasi dengan gambar tersebut.
rencana kedepannya mudah-mudahan bisa melakukan ya rencananya setelah STC itu juga disampaikan tadi membuat anak-anak lebih aktif, lebih bisa lagi dalam menulis puisinya tadi katanya ya. Untuk kali ini percakapan kita akhiri dulu ya. Kita ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya untuk percakapan kita pasca observasi kali ini. Kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya saya akan diberi bimbingan oleh ibu pengajar praktik saya. Silakan Bu. Siap baca. Sebelum saya menyampaikan, kasih aplaus dulu untuk Ibu Uci dan Ibu Eka yang luar biasa ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi apa yang sudah yang saya sendiri saksikan tadi terkait dengan percakapan pasca observasi supervisi akademik berbasis coaching, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan tahapan-tahapan. Ya. Jadi kalau berbicara coaching, maka di sini kita calon penggerak ini sebagai coachnya dan rekan sejawat atau guru yang ada yang sudah diobservasi namanya coaching. Jadi tadi sudah terlihat sekali bagaimana proses coaching supervisi akademik itu berjalan dengan sangat baik ya, luar biasa ya. Oke. Jadi kalau saya melihat tadi ya, berbasis coaching berarti ada alurnya ini Ibu Uci ya, ada alurnya yaitu alur Tirta ya, ada T tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T tanggung jawab ya. Saya melihat dari awal tujuan tadi ya sudah nampak ya. Ibu Eka sebagai coachnya tadi sudah menanyakan kepada Ibu Uci ya, apa tujuan yang ingin diharapkan dari percakapan pasca observasi yang berlangsung pada kali ini. Lalu yang berikutnya identifikasi. Ibu Eka sudah melakukan proses identifikasi dengan sangat baik ya, dengan beragam pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah disampaikan. Karena untuk dapat ya mengeksplorasi ya apa potensi yang ada, pemberdayaan dari coaching itu, maka tentu dengan pertanyaan berbobot tidak akan dapat ya munculnya solusi ya dari coaching, dari Ibu Uci apabila Ibu Eka sebagai coach itu tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu tadi sudah nampak sehingga Ibu Uci luar biasa tadi ya menyampaikannya apa yang dirasakan, mulai dari perasaan Ibu Uci merasa senang tadi ya diobservasi oleh Ibu Eka, lalu kemudian menemukan kendala-kendala dalam proses pembelajaran, dan pada akhirnya terakhir saya mendengar ya kesimpulan yang disampaikan oleh pengetahuan di mana anak-anak mampu untuk menggunakan kata-kata deskriptif menurut RPP-nya ya, lalu kemudian di keterampilannya peserta didik itu mampu menulis puisi dengan baik, namun itu menjadi sebuah kendala. Ternyata penyebabnya itu adalah anak-anak yang kemampuan membacanya masih kurang, sehingga Bu Uci melakukan berbagai treatment, berbagai strategi, baik yang sudah dilakukan maupun ke depannya. Dan yang akan dilakukan oleh Bu Uci tadi saya mendengarnya, saya sudah menyimaknya, yaitu akan menambah waktu ya untuk melatih anak-anak ini secara intensif lagi, dan juga Ibu Uci akan menambah dengan sentuhan baru lagi ya, mungkin juga sebelumnya pernah melakukan tetapi akan dilakukan kembali, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran tadi ya, menaikkan video-video pembelajaran. Nah, itu keren sekali. Artinya apa yang kita harapkan dari pasca ini ya, pasca observasi ini, percakapan ini adalah bagaimana Ibu Uci yang mendapatkan feedback, mendapatkan masukan dari Ibu Eka. Dan Ibu Eka tadi sudah menyampaikan apa yang beliau lihat di lapangan, real, tanpa dibuat-buat. Oh, tadi saya melihat, kata Ibu Eka ya, saya melihat kemampuan anak-anak untuk menulis puisi masih kurang. Dan ternyata setelah ditanyakan kembali kepada Ibu Uci, ternyata ya memang benar seperti
itu, dan itu solusinya juga sudah disampaikan tadi ya. Lalu kemudian terkait dengan apa yang menjadi keterampilan seorang coach itu juga sudah dilakukan oleh Bu Eka tadi. Pertama, Bu Eka sudah menjadi pendengar yang aktif tadi saya lihat, dengan cara apa? Dengan cara mengambil poin-poin yang disampaikan oleh Bu Uci. Begitu Bu Uci menyampaikan sesuatu, Bu Eka memakai benang merah dan disampaikan kembali. Itu menjadi sebuah penguatan untuk coachingnya. Nah, itu berarti Bu Eka sudah menjadi pendengar yang aktif. Untuk menjadi coach yang baik, maka satu, coach itu harus menjadi pendengar yang aktif. Lalu yang kedua, hadir sepenuhnya. Jadi tadi saya melihat Ibu Eka sudah hadir sepenuhnya untuk Bu Uci. Tidak akan terjadi proses coaching yang baik tanpa Ibu Eka sebagai coach itu menghadirkan dirinya sepenuhnya kepada Bu Uci. Jadi sehingga kalau fokus, kalau kita kadang melihat sesuatu yang lain kan nggak fokus, tapi tadi saya lihat alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan berbobot sudah, pendengar yang aktif sudah, menghadirkan diri sepenuhnya untuk coach sudah, alhamdulillah. Hanya saja sedikit penguatan dari saya sekedar masukan ya, karena ini baru pertama kali ya kita melakukan ini, apalagi ini coaching yang bukan coaching umum ya. Kita kan sering melakukan coaching bersama dengan CGP yang lain, tetapi bukan yang supervisi akademik ya Bu Eka ya, yang coaching biasa yang umum gitu. Itu tetap berbasis alur Tirta. Nah yang ini sedikit lebih menukik lagi yaitu pada ini supervisi akademik. Nah jadi apa yang dilakukan oleh guru di kelas itu berbasis coaching. Jadi ada dua hal yang kita lakukan dalam proses pasca ini. Yang pertama, tetap coachingnya jalan dengan tanpa memberikan solusi. Tidak ada solusi dari mereka, tapi mereka terus saja memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Uci sendiri memberikan solusi kan. Lalu yang kedua, kita kaitkan dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi bukan masalah-masalah keluarga, bukan masalah-masalah yang lain, tapi fokus kepada bagaimana RPP yang sudah direncanakan oleh Ibu Uci kemudian dilaksanakan oleh Ibu Uci, di mana sebelumnya RPP itu sudah mendapat masukan atau feedback dari Ibu Eka. Seperti itu yang saya lihat, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya buat Ibu dan Bu Eka ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu Bu Eka, Bu Uci yang dapat saya sampaikan, yang saya amati dari hasil pasca observasi di mereka Dari situ atas masukannya untuk kedepannya mungkin kita akan lebih baik lagi, mudah-mudahan lebih baik lagi dari dengan berlatih ya. Sebenarnya sudah tahu konsepnya.